Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat usia dan juga nikmat sehat sehingga kita bisa bertemu pada kesempatan ini. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang rencana program daurah imam dan khotib AI, amanah dan istiqoah, yang menurut rencana akan dilaksanakan pada bulan Agustus yang akan datang. Jadi pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit gambaran tentang program ini. Jadi memang video ini dibuat kepada para calon penyaji materi. Jadi rencananya memang semula akan mengundang dalam pertemuan, tapi karena pertimbangan praktisan jadi sementara ini saya buat videonya. Nanti kalau selanjutnya akan kita lihat kesempatan atau kemungkinannya kalau kita memang kelihatannya harus perlu untuk bertemu langsung. Baik, jadi pertama-tama saya akan berikan gambaran tentang sebenarnya program ini seperti apa. Jadi daurah imam dan khotib, amanah dan istiqoah. Idenya adalah sebenarnya muncul dari empat hal. Jadi yang pertama adalah ada orang yang sebenarnya tidak layak sebagai imam, tapi dia pede banget jadi imam. Itu. Jadi kemudian yang kedua adalah orang yang layak jadi imam, tapi tidak mau jadi imam. Jadi ini ada kejadian di suatu masjid di mana imam yang layak tadi, saya katakan layak karena dia sering mengkoreksi imam yang ada, mengkoreksi bacaan, kelihatannya dia hafiz. Tapi setiap ada kesempatan imam tidak ada, dia diminta maju, dia selalu tidak mau. Nah, pernah kejadian dia tetap tidak mau, kemudian yang maju adalah entah siapa yang tidak, mungkin musafir. Kemudian qadarullah dia membaca Al-Ikhlas. Dia membacanya seperti ini. Qul huwallahu ahad, Allahu shamad. Semua dipanjangkan. Nah, jadi dalam hal ini orang-orang berpikiran mungkin orang yang berhak jadi imam itu menjadi entah apa dosa apa ya, karena dia sebenarnya berhak tapi dia tidak mau jadi imam. Akhirnya yang maju imam yang sebenarnya tidak layak, bacanya tidak baik. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah sebenarnya imamnya lumayan, tapi tidak melaksanakan fungsinya dengan optimal. Tidak melaksanakan fungsinya dengan optimal. Contohnya misalnya, dia tidak memeriksa barisan. Dia maju ke depan, kemudian langsung takbir. Dia tidak memeriksa barisan, sehingga safnya sebenarnya berantakan. Tidak lurus, tidak rapat, dan sebagainya. Atau yang lain misalnya, dia tidak memperhatikan, dia cuek saja, ternyata di belakang dia ada sekumpulan anak-anak yang sebenarnya belum memais jadi masih bermain-main, masih lihat kiri kanan, masih ngobrol selama sholat. Itu ada 3 anak di belakang imam. Sebenarnya dalam posisi itu harusnya imam minta mereka bergeser, kemudian diganti oleh jamaah lain yang kira-kira bisa menggantikan dalam keadaan darurat, misalnya imamnya batal wudhu dan sebagainya. Kemudian juga ada yang imam yang dia baca ayat sajadah. Kemudian tapi dia tidak menyampaikan itu, sehingga begitu dia sujud tilawah itu ada yang beberapa jamaah kebingungan, ada yang ruku, dan terutama yang paling khawas adalah barisan ibu-ibu, karena barisan ibu-ibu itu terhalang hijab sehingga kelihatan dari CCTV, kelihatan dari kamera rekaman itu semua ibu-ibu ruku. Nah, itu jadi kesannya chaos. Nah, itu mungkin karena imamnya tidak menyampaikan bahwa tidak bisa beranggapan semua jamaah itu paham tentang ayat sajadah. Itu sebagai contoh. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah idenya adalah imam yang ada lumayan tapi melakukan perkeliruan. Jadi ini juga terjadi di suatu masjid. Bacanya lumayan, tetapi dia sudah uzur, sudah cukup sepuh, kemudian gerakannya lambat. Nah, sayangnya dia selalu takbir di awal. Jadi misalnya dari berdiri
akan sujud. Dia Allahu Akbar, dia masih berdiri. Kemudian dia bergerak ke arah sujud pelan sekali, dia pegang lututnya dulu dan sebagainya. Sementara semua jamaah sudah sujud. Nah, jadi artinya lebih bagus kan sebenarnya imam itu kalau mau dia, apalagi kalau dia sudah uzur, harusnya dia menyelesaikan dahulu gerakannya sampai selesai ruku, sampai selesai sujud, dia baru takbir intikal Allahu Akbar, supaya makmum tidak mendahului. Nah, itu kira-kira salah satu contoh. Nah, ini jadi idenya lah muncul dari 4 hal ini secara umum, secara ringkas. Nah, kalau kita lihat pelatihan imam dan khotib yang memang biasa dilakukan oleh beberapa masjid itu, dan saya pernah mengikuti salah satunya atau salah duanya, itu kebanyakan hanya konsentrasi ke kemampuan atau kompetensi personal imam. Ya, saya ulangi, kebanyakan hanya fokus kepada kompetensi atau kemampuan imam saja, tapi tidak membahas hal-hal lain yang akhirnya banyak terjadi apa yang saya ceritakan tadi. Jadi ide dasarnya itu adalah bagaimana pentingnya kompetensi sebagai imam masjid dan khotib Jumat. Ya, misalnya kita lihat kenyataan bahwa jamaah memilih suatu masjid itu karena imamnya. Jadi bisa karena imamnya, dan juga jamaah menghindari suatu masjid juga karena imamnya. Itu kenyataan yang memang kita bisa lihat di lapangan. Jadi di sini terlihat bahwa bagaimana pentingnya sosok imam masjid. Kemudian juga bagaimana pentingnya bacaan imam, ya, sehingga itu membuat paling tidak bikin betah atau malah bikin kesal atau bosan, ya, seperti itu. Ya, sehingga yang tadi disebutkan, jamaah bisa menghindari suatu masjid karena imamnya. Gitu. Kemudian bacaan imam dan cara mengimami itu sebenarnya imam harus menyadari itu akan jadi panutan, ya, menjadi panutan bagi jamaah. Jadi bacaan imam maupun cara mengimami itu akan menjadi panutan bagi jamaah. Kemudian pemahaman imam terhadap aturan peribadahan terkait erat dengan respek jamaah. Ya. Jadi artinya gini, kalau sekiranya imam tidak paham syariat, maka itu membuat respek jamaah bisa berkurang atau malahan tidak ada, gitu. Contoh misalnya gini, ada seorang imam, dia lupa, kemudian sudah masuk ke rakaat 4, terus dia bukannya duduk tasyahud akhir, tapi dia berdiri. Jadi dia berdiri rukun melaksanakan rakaat kelima, ya. Jadi berdiri pada rakaat kelima, gitu. Kemudian dikoreksi. Sebagian besar jamaah koreksi, subhanallah, gitu. Tapi dia tetap berdiri. Dan ternyata setelah selesai, pas ditanya, dia bilang, ya saya udah terlanjur berdiri. Ya kalau udah terlanjur berdiri kan diteruskan. Nah itu kan berarti dia tidak paham. Dia tidak paham. Kenapa? Karena tidak ada rakaat kelima. Karena tidak ada, dia harusnya walau sudah berdiri tegak, badan tegak, dia tetap harus kembali ke posisi duduk untuk duduk tasyahud akhir. Karena kalau menyalahi rukun, maka secara syariat itu sholatnya harus diulang. Nah itu. Nah ini berkaitan kalau seperti itu, bagi jamaah yang paham, dia merasa wah ini imam nggak paham syariat, gitu. Nah itu yang membuat dia bisa berkurang respect dari jamaah, ya, dari makmum. Gitu. Baik, kemudian yang lain adalah ini berkaitan dengan Jumatan, ya, sebagai khotib, ya. Jadi bisa dikatakan bahwa khotbah Jumat itu seperti kehidupan. Khotbah Jumat seperti kehidupan, yaitu lebih utama isinya dibandingkan panjangnya. Jadi khotbah Jumat itu seperti kehidupan, lebih utama isinya dibanding panjangnya, ya, seperti itu. Nah, jadi khotbah Jumat harusnya membuat jamaah terdorong untuk mendengarkan dan menyimak isinya. Ya. Khotbah Jumat harusnya membuat jamaah terdorong untuk mendengarkan dan menyimak isinya. Ya, artinya apa? Khotib Jumat itu harus paham tentang public speaking. Ya, harus paham public speaking. Bagaimana cara bicara, bagaimana cara menarik agar apa yang disampaikan menjadi menarik dan orang tertarik, ya.
Kemudian dia juga harus paham syariat. Misalnya begini, ada jamaah tidur itu sebenarnya siapa yang paling berhak untuk menegur ya, mengingatkan, itu adalah sebenarnya ya khotibnya gitu. Harusnya khotibnya bisa menegur. Nah, kemudian mengenai penting jadi imam yang amanah ya, itu seorang imam itu harus menyadari akan perannya sebagai pemimpin ibadah ya. Jadi imam itu harus menyadari akan perannya sebagai pemimpin ibadah di masjid yang akan menjadi panutan masyarakat. Menyadari akan perannya sebagai pemimpin ibadah di masjid yang akan menjadi panutan masyarakat. Kemudian yang lain, mempunyai adab dan akhlak yang baik ya. Jadi seorang imam harus punya adab dan akhlak yang baik. Jadi imam itu harus paham betul bahwa dia sebagai panutan. Kemudian sebagai contoh nih, bahwa imam itu sebagai panutan misalnya, atau karena imam itu juga mubalik ya. Imam itu adalah mubalik. Kemudian tentang peran imam ya. Jadi yang perlu disadari adalah bukan hanya memimpin sholat saja, kemudian juga dia harus menjalankan atau bisa menjalankan tugas sebagai pendakwah. Tadi seperti yang saya katakan bahwa imam itu adalah juga mubalik. Jadi dia bisa menjalankan tugas sebagai pendakwah karena posisinya dia sebagai imam. Nah, jadi seorang imam itu harus ikut aktif dalam melakukan edukasi kepada jemaah. Kenapa? Karena lihat kenyataan di lapangan, umumnya atau mayoritas jamaah itu banyak yang tidak paham, terutama yang berkaitan dengan peribadahan sholat berjamaah. Jadi pengalaman saya pribadi juga ternyata masih banyak yang belum paham. Contoh, cara masbuk misal, itu umumnya belum nggak paham. Jadi misalnya dia masbuk, kemudian jamaah sholat itu sedang selesai ruku atau duduk di antara dua sujud, sedang tahiyat awal, itu orang yang masbuk dia berdiri lalu nunggu. Dia nunggu diam gitu ya, dia diam untuk menunggu sampai imam berdiri lagi untuk mulai rakaat berikutnya. Nah, itu kan sebenarnya syariatnya tidak begitu. Artinya dia harusnya begitu dia datang, kemudian dia langsung bergabung. Apapun gerakannya dia ikut. Jadi tidak harus menunggu ke rakaat baru. Nah, itu kalau lihat kenyataan sehari-hari itu umumnya gitu. Orang umumnya menunggu ya, orangnya menunggu gitu. Menunggu sampai ke rakaat yang baru. Kemudian sujud sahwi. Ini juga sama. Jadi kalau secara random saya tanyakan ke beberapa jamaah tentang sujud sahwi, itu nggak banyak yang belum paham. Baik, sujud sahwi itu bacanya apa sih? Nah, kemudian kapan dilakukan ya? Gitu. Kalau apa ya? Gitu. Atau misalnya sudah salam atau sebelum salam ya? Nah, itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang diutarakan oleh jamaah. Artinya apa? Umumnya jamaah kurang tahu gitu tentang tata cara. Kemudian mengenai saf yang kosong. Nah, ini sering kejadian. Nah, ini sering sekali. Misalnya ada jamaah yang saat sholat berjamaah kemudian batal wudhu. Kemudian dia pergi untuk ambil wudhu, itu safnya biarkan kosong. Jadi tidak diisi. Artinya makmun yang kiri kanan dia diam aja udah gitu, tidak berusaha, tidak ada yang menggeser untuk menutup saf, atau ada orang di belakang yang maju untuk menutup saf. Itu termasuk jarang ada kejadian seperti itu. Artinya apa? Mereka kurang paham bahwa aturan bila saf kosong maka harus ditutup. Nah, kita masuk ke materi dan pengajar. Jadi materinya adalah ada 10 materi ya. Ada 10 materi. Ini yang pertama adalah nomor 1, pentingnya peranan dan kompetensi imam masjid ya. Pentingnya peranan dan kompetensi imam masjid. Yang kedua adalah syarat dan urutan prioritas sebagai imam. Syarat dan urutan prioritas sebagai imam. Misalnya begini, kalau ada wali kota, kemudian ada juga imam rawatib, maka sebenarnya siapa yang berhak jadi imam? Nah, itu harusnya mudah dijawab gitu. Kemudian misalnya ada sesepuh masjid nih, kemudian bacaannya kurang baik,
Terus ada anak yang lebih muda, ada pemuda yang lebih fasih, paham bacaan. Sebenarnya siapa yang lebih berhak? Atau misalnya nih, sama-sama piawai. Jadi ada dua orang sama-sama bacanya baik, tapi yang satu sudah nikah, yang satu lagi masih ngebujang. Nah, sebenarnya siapa yang lebih berhak? Nah, hal seperti itu perlu dipahami. Siapa yang lebih berhak atau prioritas bagi imam? Nah, ini yang ketiga nih. Yang ketiga adalah materi adalah penyegaran tahsin. Penyegaran tahsin ini saya sebut saja di sini 25 kesalahan tahsin yang umum. Ya, jadi saya sudah coba kumpulkan ada 25 kesalahan tahsin yang umum. Materi keempat adalah pembahasan atau evaluasi tahsin. Nah, ini karena waktu yang terbatas, jadi teknisnya nanti sebelum hari H, sebelum pelaksanaan itu para peserta harus mengumpulkan rekaman. Nah, nanti pada acaranya, pada materinya akan dibahas mengenai rekaman-rekaman tersebut ya. Jadi masing-masing menyerahkan peserta masing-masing menyerahkan rekaman ya, satu rekaman, kedua adalah video khotbah ya. Katakan cukup 5 menit, nah itu yang akan dibahas. Jadi talakinya dengan apa? Dengan membahas rekaman bacaan, kemudian untuk topik khotbah itu dibahas mengenai video-video yang sudah dikumpulkan. Berikutnya materi kelima adalah tentang fikih sholat berjamaah. Jadi di sini memang langsung fokus kepada fikih sholat berjamaah. Kemudian akan dibahas juga 25 adab menjadi imam. 25 adab menjadi imam. Materi ke-6 adalah tentang ketentuan rukun khotbah dan syariat Jumatan. Jadi di sini pernah ada kejadian ada seorang imam, seorang khotib yang dia tidak lengkap rukunnya. Jadi memang rukun ini ikhtilaf ya. Nah, tapi karena kalau menurut Syafi'i itu adalah paling tidak ada 4 atau 5 ya, kalau dengan doa. Jadi bersyukur, kemudian salawat, kemudian amanat takwa, kemudian membaca cuplikan ayat. Nah, ini tidak lengkap. Ada seorang khotib yang hanya bersyukur, kemudian salawatnya enggak, kemudian wasiat ketakwaan enggak, kemudian hanya ayat, kemudian langsung khotbah. Nah, kemudian yang terjadi apa? Saat selesai Jumatan, ada beberapa jamaah yang datang ke saya sebagai pengurus, kemudian dia komplain. Itu khotibnya kok tidak tahu syariat. Nah, dan seterusnya. Nah, saya sempat tabayun dengan khotib tersebut. Nah, alasannya adalah, itu kan mazhab Syafi'i. Ya, kalau saya tidak menggunakan Syafi'i kan nggak apa-apa, dia bilang begitu. Kemudian kalau wasiat ketakwaan kan sudah sebenarnya sudah implisit ada di khotbah saya. Nah, itu jadi dia tidak menerima komplain tersebut. Nah, kemudian saya mengatakan kepada beliau bahwa sebaiknya mengikuti kebiasaan setempat ya, karena di masjid umumnya mereka pahamnya adalah Syafi'i yang ada 4 rukun, ada yang dia katakan rukun khotbah atau 5 dengan doa. Nah, itu yang dipahami, sehingga kalau khotib tidak lengkap rukun tersebut, yang terjadi 2 hal. Yang pertama adalah rusuh dalam arti kata, yaitu jadi banyak jamaah komplain. Yang kedua yang terjadi adalah fitnah ya, jadi orang jamaah beranggapan itu si khotibnya tidak tahu syariat. Nah, itu kan jadi fitnah. Nah, itu saya katakan begitu. Nah, alhamdulillah memang ustadz atau khotibnya akhirnya berpikir, oh baik, bapak betul, dia mengatakan gitu ke saya, bapak betul, baik, nanti berikutnya saya akan lengkap. Nah, itu jadi jadi ketentuan rukun khotbah syariat Jumat itu masih dipahami, yang tentu dipahami mengenai mazhab, tapi tetap disarankan mengikuti kebiasaan setempat. Nah, ini adalah hal-hal yang akan dibahas di materi ini. Yang berikutnya ke-7, nah ini berkaitan dengan soft skill, jadi teknik berbicara. Ya, ini penting untuk
Terutama untuk sebagai khotib ya, sebagai khotib, tapi juga sebagai imam. Jadi karena tadi disebutkan bahwa imam juga sebagai mubalik, jadi dia bisa menyampaikan sesuatu ya syariat yang untuk dengan tujuan edukasi kepada makmum. Nah itu juga artinya dia harus bagaimana cara bicara, bagaimana cara menyusun kata-katanya dan seterusnya. Ini dibahas di topik ini ya, soft skill. Kedelapan adalah tentang adab dan akhlak mubalik ya. Ini akan dibahas tentang adab dan akhlak mubalik. Yang kesembilan ini campur sari ya, campur sari atau bunga rampai. Jadi akan dibahas mengenai 40 permasalahan imam dan sholat berjamaah. 40 permasalahan imam dan sholat berjamaah. Jadi sudah saya kumpulkan ada 40 topik ya, topik masalah nih, topik masalah. Nah ini mudah-mudahan dengan pembahasan 40 masalah ini akan jadi lebih lengkap ya mengenai bagaimana dan bagaimana terkait dengan imam, terkait dengan sholat berjamaah. Yang terakhir adalah praktek khotbah. Jadi walau tadi ada menyerahkan video, tapi nanti akan dipilih beberapa orang ya. Diharapkan yang dipilih itu bukan diharapkan, diutamakan yang dipilih untuk praktek itu adalah bagi peserta yang belum pernah sebagai khotib ya, itu diutamakan. Tapi kalau waktunya cukup mungkin kayaknya rasanya lebih bagus semua bisa praktek seperti itu. Baik, itu gambaran mengenai materi. Kemudian ini adalah ini adalah pemateri dalam daurah yang kami rencanakan. Jadi ada 6 orang. Jadi pertama adalah Ustadz Ade Hanafi, Ustadz Endang Suryaman, kemudian Ustadz Dadan Supardan, Ustadz Ito Haryanto, Ustadz Gilang Ramdhani, dan saya sendiri sebagai pemateri. Baik, kemudian tentang waktu dan tempat, target peserta, prasyarat peserta, dan infak dan jumlah peserta. Jadi untuk waktunya adalah seperti yang saya pernah tanyakan satu persatu kepada Ustadz sekalian ya, mengenai kesediaan waktunya. Jadi kami sudah sampaikan itu tanggal 13, 14, 15 Agustus, dan untuk semua pemateri sudah menyatakan bahwa untuk waktu ini bisa ya, untuk bisa. Mudah-mudahan tetap bisa ya, mudah-mudahan tetap bisa. Kemudian tempatnya adalah di masjid kami, Masjid Bumi Prima Cimahi ya, Masjid Bumi Prima Cimahi. Kemudian info pendaftaran ini kami membuat aplikasi, jadi pendaftaran melalui aplikasi yang ada di website. Begitu. Nah, mengenai target peserta ini ada 2, jadi calon imam dan para imam. Ya, jadi memang ini bukan hanya yang berencana atau yang disiapkan sebagai imam. Ya, bukan hanya yang berencana atau disiapkan jadi imam, tapi justru lebih diutamakan para imam masjid. Jadi yang sudah faktual menjadi imam itu diharapkan menjadi peserta. Kenapa? Karena justru perkeliruan yang terjadi itu kan justru karena faktanya adalah justru yang sudah jadi imam. Jadi perkeliruan itu faktanya justru yang terjadi pada yang sudah jadi imam. Nah itu makanya di sini sebenarnya lebih diutamakan para imam masjid gitu. Jadi memang dimohon untuk bisa tetap punya semangat untuk meraih ilmu ya. Jadi jangan sampai ada yang sudah merasa jadi imam, merasa tidak perlu, saya mah udah biasa jadi imam, jadi nggak perlu. Nah itu biasanya malahan hal seperti itu yang membuat kesalahan kalau dia tidak sadar, itu akan terus terjadi, yaitu yang kita hindarkan. Baik, kemudian prasyarat peserta ini pertama adalah bisa baca Quran, kemudian disarankan yang pernah jadi imam, termasuk yang tidak resmi ya, jadi imam dadakan, yaitu atau yang memang dia ditugaskan oleh DKM sebagai imam. Baik, mengenai infaknya itu sementara ini ya, ini belum di launching ya, jadi untuk pribadi itu 300.000, mudah-mudahan nggak terlalu mahal. Kemudian yang ditugaskan oleh DKM itu setengahnya, 140.000. Jumlah peserta
minimal 15 orang ya, kami berencana minimal 15 dan maksimal 50 orang ya. Jadi kalau 50 orang itu alasannya apa, yang memungkinkan masih bisa nyaman ya, nyaman di ruang kelas ya. Baik, sementara seperti itu. Jadi saya atas nama saya bidang dakwah di Masjid Bumi Prima dengan ini mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah ucap, karena itu kesalahan saya pribadi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.